Caraku rekaman di balik layar. Banyak banget yang nanyain bagaimana sih cara ambil videonya Bunda. Oke Bunda, hari ini akan saya jelaskan bagaimana saya ambil video step by stepnya sebelum diedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, bagaimana nih kabarnya bunda-bunda semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki dan dipermudah segala urusannya. Sebenarnya jadi konten kreator itu adalah suatu keputusan yang harus dilakukan, benar-benar harus konsisten dalam membuat video. Ya kalau dibilang gampang nggak juga, dibilang sulit nggak juga. Jadi itu semua tergantung dengan keinginan kita atau tekad kita ya bunda. Kalau udah menjadi hobi atau kesukaan kita ya pasti kita lakukan bunda. Nah ini video saya ambil di hari Minggu pagi. Temanya hari ini masak-masak ya bun. Nah ini bunda bisa lihat kan arah kameranya mengarah ke pintu kulkas, karena saya tadi itu kan mau buka pintu kulkas, jadi kameranya saya arahkan ke pintu kulkas supaya kelihatan saya lagi membuka Setelah kulkas. Saya buka pintu kulkasnya tadi, untuk fokus kameranya itu saya dekatkan lagi supaya terlihat apa aja isi barang-barang yang ada di dalam kulkas. Nah setelah saya ambil beberapa kotak persiapan makanan yang mau saya masak, saya keluarkan, kemudian saya taruh ke atas meja. Dan juga ini kebetulan gula kita lagi habis. Nah ini saya restock dulu gulanya ke dalam toples. Terus kamera handphonenya saya alihkan lagi. Nah ini saya mau buat kopi buat pak suami. Sebelumnya saya kupas dulu, saya buka dulu ya ini gulanya bunda. Kita menggunakan gula plastik kuning ini, sambil saya ngerebus air juga. Dan ini airnya udah mendidih, langsung aja saya masukkan ke dalam gelasnya. Sebenarnya buat konten itu tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sulit ya bunda. Itu semua tergantung bagaimana cara kita menyikapinya dan bagaimana cara kita menjalaninya. Karena menurut saya yang paling repot itu dalam buat video itu adalah memindah-mindahin kamera ya bunda. Karena setiap langkah kita itu kan harus direkam. Apa yang ingin kita masukkan atau kita sampaikan kepada pemirsa itu harus direkam. Nah itu tadi saya udah nunjukkan bahwasanya saya lagi ngerebus pisang. Selesai saya tunjukkan kepada pemirsa kalau saya lagi ngerebus pisang. Ini kamera HP-nya saya alihkan lagi. Nah ini saya lagi siap-siap mau masak kacang panjang. Untuk kacang panjangnya saya keluarkan dari food prep-nya ya bunda. Ini kacang panjangnya udah lama banget saya beli, sekitar 2 minggu yang lalu. Tapi karena saya simpan bagus-bagus di dalam kotak ini sehingga kacangnya masih bagus. Sambil saya nyiapin kacangnya, sambil saya mikir angle apa lagi yang mau saya ambil. Nah ini kameranya udah saya arahkan ke wajah saya ya bunda, supaya tidak monoton itu hasil dari videonya. Jadi kita itu harus pinter-pinter kita ngambil gambarnya itu dari mana, dan itu semua bebas ya bunda, sesuai dengan kreasi bunda-bunda semuanya. Untuk durasi videonya itu tergantung dengan bunda-bunda semuanya ya, tapi saran saya jangan terlalu panjang ya bun, karena kalau video panjang itu susah banget mau diedit, kita juga yang pusing buat ngeditnya. Tapi ini di bagian potong kacangnya saya agak lama ya bun, karena ini kan saya motong kacangnya tidak pakai talenan, langsung aja pakai tangan ya, dan saya itu khawatir tangannya terluka bunda, makanya agak lama. Terus ini kamera HP-nya udah saya alihkan ya, saya ambil alih gambarnya yang berbeda. Nah ini saya perlihatkan dari dekat kacang yang saya potong. Pokoknya dalam membuat video itu semuanya tergantung dengan kreasi bunda-bunda semuanya, dan kita itu bebas mau ngambil videonya itu seperti apa, gayanya seperti apa, modelnya seperti apa. Yang penting kita buat video itu sebagus mungkin dan semenarik mungkin. Untuk bagian memotong kacang ini sebaiknya ketika bunda-bunda ngeditnya itu harus dipercepat ya bun, supaya tidak kelamaan atau kepanjangan durasinya. Karena kalau durasinya terlalu panjang dikhawatirkan nanti penontonnya bosan. Terus kameranya saya pindahin lagi karena saya mau ambil gambar ketika saya lagi ngambil bawang dan juga cabai. Nah ini kameranya juga udah saya pindah lagi, saya perdekat supaya kelihatan berapa butir cabai yang saya ambil dan bagaimana cara saya mengambil cabainya. Saya membuat video ini sesuai dengan kemampuan saya ya bun, karena kalau mau estetik kan kata orang zaman sekarang itu saya nggak bisa. Jadi ya inilah yang saya bisanya bunda, dan hanya inilah yang bisa saya sampaikan kepada bunda-bunda semua bagaimana cara saya mengambil video dan edit video. Tapi setiap harinya saya selalu belajar dan selalu mencoba untuk menjadi yang lebih baik lagi. Selain itu saya juga sering ya nonton di YouTube bagaimana caranya mengambil rekaman yang bagus, kemudian edit video supaya menarik ditonton. Apalagi zaman sekarang ini
ini media belajar itu sudah banyak sekali ya bun. Selain dari YouTube, saya juga belajar di Facebook. Khususnya saya lihat, saya tonton bagaimana konten kreator itu ngedit video, dan seringkali mereka itu membagikan tips-tipsnya ya. Jadi saya ikutin aja tips dari mereka. Nah ini video bagian saya lagi ngupas-ngupasi bawang merah dan juga bawang putih. Nah kalau misalkan video aslinya itu saya edit ya bun, untuk bagian kupas mengupas bawangnya juga saya percepat supaya durasinya tidak panjang. Saya ngupas bawang, ini lanjut lagi mau saya cuci bawangnya, tapi sebelum saya cuci kameranya saya pasin dulu ya bun untuk ngambil hasil rekaman yang bagus. Dalam mencuci ini kita harus benar-benar bersih dalam mencuci cabenya dan ya, untuk durasi mencuci cabai bawangnya ini juga tidak terlalu lama. Kemudian saya dekatin kameranya supaya terlihat jelas cabai-cabainya. Nah terus lanjut lagi saya alihkan kameranya karena saya mau ambil rekaman video ketika saya lagi mencuci kacang panjang. Terus ketika proses saya ngisi air ke dalam mangkok ini juga saya ambil rekamannya dengan pelan-pelan ya bun. Nah ini saya mencucinya tidak bisa sekalian langsung buang airnya karena tangan satu megang HP, yang tangan satunya lagi mencuci makanan. Lagi kita rekam ke area kompornya. Ini saya lagi nyiapin kuali buat masaknya. Terus balik lagi karena saya mau ambil rekaman ketika saya lagi ngidupin kompor gasnya. Selesai saya ngidupin kompor gasnya, saya tinggal dulu. Nah ini saya mau blender cabenya dulu, jadi kameranya saya arahkan ke blendernya sambil saya lagi masukin bawang dan juga cabai yang mau saya blender. Pokoknya bunda ketika kita lagi ngerekam video, intinya jangan terlalu monoton, jangan hanya fokus satu objek aja. Kalau bisa berbagai macam jenis objek kita ambil ya, step by stepnya itu supaya jelas dan tidak monoton. Selesai masukkan cabai ke dalam blender, ini lanjut lagi mau saya blender cabenya dan saya ambil gambar rekamannya ketika saya lagi nyolokin kabel blendernya. Nah terus ini kameranya saya perdekat ketika saya lagi mencet tombol blendernya. Itu juga dengan proses saya mematikan blendernya juga saya ambil, dan ketika saya ngambil blendernya juga saya ambil. Terus saya alihkan kameranya ke kuali karena saya mau cabai yang sudah saya blender tadi, tapi sebelumnya saya isi minyak dulu ke dalam kuali. Setelah minyaknya panas baru saya masukkan cabenya, kemudian dilanjutkan dengan garam, penyedap rasa dan juga gula secukupnya. Setelah semua bumbunya dimasukkan, lanjut lagi saya orak-arik ini sambelnya supaya tidak gosong ya, saya bolak-balik terus. Pada rekaman ini kameranya tidak saya pindah-pindahkan lagi ya bun karena fokus saya itu mau masak, jadi saya ambil objek masaknya dengan detail ya. Ketika lagi masukkan cabai ke dalam kuali, kemudian setelah cabainya matang baru kita masukkan kacang. Pokoknya sedetail mungkin objek apa yang mau kita ambil dan mau kita sampaikan itu kita ambil dengan bagus. Jadi beginilah cara saya ambil video, step by stepnya udah saya kasih tahu kepada bunda-bunda semuanya. Dan sekian dulu video saya hari ini, semoga ini bermanfaat. Terima kasih udah nonton hingga selesai. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you for watching. See you the next video. Bye bye.